Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqi abidina wa ladallana ala sabilis sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik sehingga kita duduk untuk menonton, mengkaji kitab ini, ilmu ini, guna untuk mempelajari kitab Minhajul Abidin karya Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Sebuah kitab yang membimbing kita, menuntun kita kepada jalan ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari kitab ini, Allah senantiasa membersihkan menuntun kita, langkah kita kepada jalan yang benar, dan dijadikannya ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita buka kajian pada kali ini dengan bacaan Al-Fatihah, khususnya untuk pengarang kitab Minhajul Abidin, yaitu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Ila hadratin khususon Al-Fatihah. Amin. Dan semoga dengan Al-Fatihah tersebut kita bisa dengan mudah untuk memahami isi kitab Minhajul Abidin, dan tidak hanya memahami, tapi ilmu yang kita kaji bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah teman-teman, seperti dalam judul yang sudah tertera dalam channel video saya, yaitu ada 5 prinsip untuk mempelajari hati. Nah teman-teman, mendengar dari kata hati saja kita sudah banyak berpikir tentang masalah-masalah hati. Kita sebagai manusia sudah tahu bahwa sangatlah banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh hati tanpa diketahui, tanpa kita sadari bahwa kita telah melakukan dosa yang diperbuat oleh hati. Nah teman-teman, dalam kitab Minhajul Abidin itu dijelaskan bahwa hati itu adalah king, adalah raja dari semua anggota tubuh kita, organ tubuh kita. Jadi semua organ tubuh kita itu tunduk pada si hati, mengikuti apa arah perintah hati. Nah, ketika si raja itu atau si hati itu baik, maka pengikutnya pun akan baik, maka organ-organnya itu akan baik. Nah, jadi penting bagi kita bahwa setiap manusia harus bisa menjaga hatinya masing-masing. Jadi tenang saja bagi kalian yang kira-kira merasa bahwa hatinya telah rusak. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin akan dijelaskan 5 prinsip untuk memperbaiki hati. Ini bukan hanya untuk yang hatinya rusak saja, tapi untuk siapapun boleh. Ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa mahtufi sudur, yang artinya dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Al-Mu'min ayat 19. Nah, ayat yang kedua yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, yang artinya dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Nah, ayat yang ketiga itu yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, Innahu alimum bidatis sudur, sesungguhnya Allah maha mengetahui isi hati. Surat Al-Anfal ayat 43. Nah teman-teman, kita sudah bisa melihat betapa masalah hati ini sudah disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya Allah sudah mengetahui seluruh isi hati dan rahasia yang ada dalam hati hambanya. Maka cukuplah ayat yang di atas itu sebagai peringatan dan ancaman bagi kita semua. Nah teman-teman, sebenarnya kita itu mestinya malu kepada Allah
atas dorongan hati yang buruk yang ada di dalam hati kita, yang tersimpan di dalam dada kita. Sebab Allah Maha mengetahui semua rahasia yang terletak pada hati kita. Setelah kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hati, sekarang kita memasuki fase yang kedua, yaitu sabda Rasulullah SAW yang sabdanya berbunyi, Innallaha ta'ala yang duru ila suarikum wa absyirkum wa innama yang duru ila kulubikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang maha tinggi tidak melihat rupa dan bentukmu, tapi dia melihat apa yang tersimpan dalam lubuk hatimu. Nah, hadis yang di atas menjelaskan tentang bahwa hati merupakan pusat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi kadang kita heran ketika melihat orang yang lebih suka memoles wajahnya, memperhatikan wajahnya agar diperhatikan oleh orang lain. Sampai-sampai dia memoles mukanya, membersihkan dari kotoran dan menghiasi sebagus mungkin agar makhluk yang melihat wajahnya itu tidak ada kekurangan apapun. Nah, sedangkan itu adalah kesalahan yang sangat besar, karena sesungguhnya sasaran pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan pada muka kita, melainkan pada hati kita. Sebenarnya kita itu harusnya menghiasi dan memberi wewangian dalam hati kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat hati kita itu dengan keadaan hati yang tidak kotor, yang tidak buruk dan tidak penuh aib. Tetapi kesalahan banyak orang itu, ia lebih mengabaikan hatinya yang penuh dengan keburukan, kekotoran, dan kejelekan. Seandainya manusia itu dapat melihat, tentu ia akan menjauhi polesan-polesan wajah. Dia akan lebih memperhatikan mempoleskan hatinya dibandingkan memoles wajah. Jika aib yang ada di dalam hati kita itu ditampakkan, diperlihatkan kepada orang lain, seperti contohnya tadi wajah kita. Yang ketiga, itu yang berbunyi, Inna fi jasadil mudghatan idza sholahat sholahal jasadu qulu wa idza fasadat fasadal jasadu qulu ala wahya qalbu. Yang artinya, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging yang apabila baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila segumpal daging itu rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah daging, bahwa sesungguhnya yang dijelaskan dalam sabda ini bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, karena seluruh kebaikan itu tergantung pada hati, maka wajib bagi kita seorang hamba itu untuk mencurahkan perhatian ekstra kepadanya. Kepada siapa? Kepada si hati. Sekarang kita memasuki fase yang keempat, yang menjelaskan sesungguhnya hati itu bagaikan lemari besi, tempat menyimpan seluruh permata spiritual seorang hamba. Nah, apa sih permata yang berharga sangat sampai permata itu dimasukkan kepada lemari besi? Yaitu ma'rifatullah. Apa sih ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah pengetahuan mengenai Allah Ta'ala, yang merupakan pangkal dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah ma'rifatullah ada pula yang tersimpan, yaitu basirah, yaitu mata hati. Yang dengan basirah itu seorang dapat menghadap dan memperoleh kemuliaan dengan mudah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika kita sudah bisa meletakkan kedua tersebut, kemudian kita harus menempatkan niat yang ikhlas, menjalankan ketaatan yang dengannya maka
pahala-pahala yang kelak kita didapatkan di akhirat itu sudah digantungkan. Maka teman-teman, patutlah engkau melihara dan melindungi lemari besi itu dari segala jenis kotoran serta berbagai bentuk kekurangan. Jadi lemari besi itu harus dilindungi dari pencuri, perampok, dan kita harus bisa memuliakan, meninggikan dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan lainnya teman-teman. Agar permata yang ada di dalam lemari itu tak menjadi kotor dan tidak mudah dicuri oleh siapapun. Semoga dengan ini Allah bisa melindungi kita dari musuh yang merusak hati kita, yang merusak. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.